Merdeka! 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Bukan lagi quarter, bukan lagi mid, tapi udah 3/4. 25 tahun mendatang di tahun 2045 Indonesia itu sudah mencapai umur 1 abadnya. Ya, dimana para pakar memprediksi, memproyeksikan bahwa tahun 2045 nanti Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ya, bersama USA, kemudian ada Tiongkok, ada juga Jepang dan India. Wow, luar biasa, itu merupakan mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Nanti kita akan merasakan bahwa kita keluar negeri itu mata uangnya akan setara, biaya hidupnya akan setara ya. Jadi mungkin kita nanti kalau keluar kerja di luar, kita sebagai ekspat di sana, kalau misalnya kita lihat ekspat-ekspat luar yang ada di Indonesia, kita bilangnya ekspat. Nanti kita juga dibilang ekspat sama orang luar. Luar biasa banget kan? Oke, tapi perjalanan menuju ke sana tentu tidak mudah ya, apalagi sekarang diterjang dengan pandemi, ya, pandemi corona, dan ya banyak PHK, banyak layoff karyawan, kemudian timbul resesi ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun gue sebenarnya nggak setuju kalau misalkan kita tuh harus perusahaan-perusahaan yang udah established itu harus melayoff karyawannya, karena apa? Para pengamat ekonomi itu dari tahun 2017 sudah meramalkan bahwa akan ada resesi gitu ya. Seharusnya resesi itu 2018. Kenapa dibilang 2018? Karena siklusnya, cycle-nya itu katanya 10 tahun sekali. Dari tahun 98 ya kita mengalami krisis ya, ekonomi crash yang lebih jatuh lebih parah. Kemudian 2008 USA mengalami resesi ya, berdampak ekonomi juga buat kita. Dan seharusnya 2018, tapi alhamdulillah harusnya kita udah dikasih bonus 2 tahun. Seharusnya perusahaan-perusahaan yang established itu udah memiliki skema budgeting dan finansial yang baik sehingga tidak merumahkan karyawannya. Minimal ya potong-potong gaji lah ya. So, dengan tantangan-tantangan yang ada, mungkin gak sih Indonesia tuh mencapai mimpinya menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terkuat di dunia? Oke, faktanya begini. Bangsa Indonesia merdeka, kita itu merdeka itu pada saat krisis, guys. Ya, pada saat dunia sedang bergejolak dengan Perang Dunia Keduanya, kemudian penjajah kita waktu itu Jepang ya, lagi krisis ketika mereka sedang dibom ya, Nagasaki dan Hiroshima dibom. Disitulah saat-saatnya Indonesia merdeka ya. Jadinya kalau misalkan kita nggak krisis ya, kalau dunia nggak krisis, kita nggak akan mungkin merdeka. Dan kemarin menilik pidatonya Pak Jokowi bahwa momen pandemi ini kita jadikan sebagai momen lompatan, itu gue setuju banget, guys. Karena apa? Semua negara di dunia, ya, negara yang adidaya, negara yang ekonominya menengah, bahkan ekonomi yang bawah, itu semua sedang turun, ya. Jadi kita bisa disejajarkan sekarang dengan negara dengan ekonomi kuat di dunia, negara-negara Eropa, kita sama, dan bahkan kita bisa dibilang masih kuat, ya. Kalau misalkan kita lihat roda ekonomi, kemudian orang-orang masih banyak berbelanja gitu kan, kemudian online shop masih kuat gitu kan, daya beli masyarakat Indonesia mostly masih kuat, masih banyak yang menderma, ya, masih banyak yang bisa berbagi, masih banyak yang bisa diberi, itu menandakan bahwa Indonesia masih kuat, guys. Dan kita jadikan momen ini menjadi momen lompatan. So, gimana caranya kita memaksimalkan momen lompatan ini? Oke, that's the question, guys. Oke, so gue pengen lo semua memiliki mindset ini supaya kita bisa memaksimalkan momen lompatan ini. So, mindset yang pertama adalah kita harus yakin bahwa pandemi ini pasti berakhir, ya. So, jangan berkutat dan jangan terlena sama pandemi ini, jangan terlena sama resesi yang ada. Kita sebaiknya meyakini bahwa pandemi ini pasti berakhir. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ketika pandemi berakhir, kita tuh startnya dari mana? Gitu kan? Company Anda itu startnya dari mana? Gitu loh. Perusahaan teman-teman yang startup itu mulainya dari mana? Gue kasih contoh misalkan, saat ini sedikit banget orang yang bisa dibilang liburan, ya, nggak seperti biasanya gitu ya.
Kalau kita bayangkan ketika obatnya sudah ada, obat corona ini sudah ada, kemudian vaksin COVID-19 ini sudah ada, gitu ya. Kemudian orang sudah mulai pede untuk liburan, ini semua orang pasti udah pengen liburan, ya. Ketika PSBB berakhir atau ketika lockdown berakhir, semua orang pasti akan menginginkan untuk liburan. Dan ketika semua orang itu liburan, objek wisata atau orang-orang yang bergerak di bidang wisata siap nggak menghadapinya? Ya, bisa jadi mereka yang tadinya nggak ada gitu kan, nggak ada pemasukan, tiba-tiba dibanjiri oleh banyak pengunjung, dibanjiri oleh banyak customer gitu kan, dimana dari jam 9 sampai jam 10 mungkin produknya sudah habis. Dan sayang banget, dari jam 9 sampai jam 10 udah tutup, padahal dari jam 10 sampai jam 9 malam misalkan waktu bukanya itu masih banyak waktu untuk bisa digunakan. Nah, di sini kita pertanyakan bagaimana kesiapan Anda ketika pandemi ini berakhir. Oke, that's the first mindset. Oke, mindset yang kedua adalah keep on your vision dan tetap menebar benih. Ya, jadinya setelah tadi kita yakini pandemic is over, hari yang kedua adalah strict on your vision. Tentu perusahaan Anda, bagi perusahaan Anda yang sudah memiliki visi, ya tentu kita harus tetap strict on the vision, ya. Kita tetap harus menebar benih. Saya ambil contoh misalkan, ada perusahaan arsitek, mungkin di masa pandemi ini sedikit orang yang mau memperbaiki rumah. Alasannya macam-macam, takut kena COVID, kemudian yang kedua adalah lagi ngerem ekonomi karena lagi menjaga-jaga budget nih gitu kan. Oke, ketika perusahaan arsitek itu tetap menebar benih, tetap men-share desain-desainnya, tetap keep contact dengan calon customernya gitu kan, dia membuat vlog atau dan sebagainya. Once pandemic is over, dari calon customernya pasti akan membeli produk Anda. Ya karena apa? Produk Anda atau brand Anda itu sudah menjadi top of mind di calon customer Anda. Jadi while pandemic is over, mereka tahu siapa yang harus dihubungi. While pandemic is over and economy back, gue pengen benerin rumah sama dia, gitu. Atau mereka-mereka yang punya event organizer, gue pengen buat acara sama dia karena dia well prepared apa segala macam ya. Keep straight, tetap menebar nilai-nilai dari perusahaan Anda. Itu yang membuat Anda tetap menuju ke visi-visi perusahaan. Ya, jangan kita terlena sama yang namanya bagaimana cara kita survive di new normal, gimana caranya kita mendapat customer di new normal. Jangan cuma itu, tapi keep strict on your company vision. Itu yang kedua. Oke, mindset yang ketiga adalah keep your organization develop. Ya, jadinya organization development itu tetap harus digulirkan, tetap harus di-develop. Ya, apalagi di masa pandemi ini mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil seperti bagaimana cara merampingkan struktur manajerial gitu kan, bagaimana cara merampingkan struktur organisasi gitu supaya lebih efisien, bagaimana kita bekerja lebih efisien gitu kan. Kemudian keep learning gitu ya. Jadinya ketika organisasi ini kita develop, kita buat orang-orang tim kita itu tetap belajar gitu ya. Apa teknologi yang masih fit, yang akan fit nanti yang akan datang gitu ya. Bagi mereka yang punya sales, kita ajarin mereka sales skill, communication skill, kemudian leadership skill apa yang sedang in sekarang ya, coaching skill sekarang yang lagi ngetrend, tetap ajarin mereka ya. Kemarin saya melihat bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang malahan mereka tetap mengeluarkan budget untuk learning. Itu luar biasa banget karena mereka meyakini bahwa in the next year itu pandemic is over dan semua orang-orangnya siap untuk fight after pandemic. So, that's the third mindset that I show you. Jadinya itu tadi 3 mindset yang bisa gue share sama kalian gitu ya. Semoga ini bisa dibawa ke perusahaan kalian atau ke organisasi kalian, mulai dari organisasi terkecil ya, yaitu diri sendiri. Karena yang bisa kita atur pertama adalah diri kita sendiri. Yaitu yang pertama adalah kita yakini bahwa pandemi itu pasti berakhir. Gitu. Yang kedua adalah kita tetap menebar benih
baik menebar benih ke keluarga kita, kemudian menebar benih ke organisasi kita, ke lingkungan masyarakat, tentang value-value kita gitu kan. Yang ketiga adalah keep improve, ya, improve our organization, mulai organisasi terkecil apa yang bisa kita lakukan, mungkin berolahraga gitu kan, mungkin kita bisa meningkatkan communication skill kita, itu cara kita berbicara kepada orang banyak gitu kan. Kemudian kita juga meningkatkan knowledge kita belajar lebih banyak di internet. So that's it, so that's make you going to another level. Nanti ketika teman-teman pandemic is over gitu ya, teman-teman ingin balik bekerja, teman-teman yang di PHK, bagaimana kalian harus memikirkan bagaimana caranya ketika saya kembali bekerja, ketika saya melamar pekerjaan, saya ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya. Dan gimana caranya ketika perusahaan kita sekarang lagi begini, nanti setelah pandemi bagaimana cara perusahaan kita one level ahead, ya, satu level di atas dari level yang sekarang. Bagaimana caranya? So that's the third mindset. Jangan cuma jadi mindset aja, dijalanin, dilakuin, dan dijadikan action plan. Oke? So that's all guys. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Stevie, Educational Coach dan Organization Development Consultant, undur diri. Bye-bye.